Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Pertama yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Komarudin Halim, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Kakanda Ustaz Didi Ardillah, Al-Mukarram Ustaz Nasri, Ustaz Marsan, dan juga para orang-orang tua kami yang saya hormati, Bapak Haji Haribowo, Bapak Haji Hasanuddin, Bapak Haji Maman. Tak lupa yang saya hormati juga Ketua RW 03 Bapak Joni, para Ketua RT, dan seluruh jamaah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, terkhusus juga Ketua Majelis Zikir Nurul Huda Bapak Ustadz Saman beserta segenap jajarannya, Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Nurul Huda malam Selasa yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Innal ladzina qalu rabbunallaha wastaqamu sumastaqamu tatanazzalul malaikah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka mengatakan bahwa Tuhan saya cuma Allah, nggak ada Tuhan lagi yang saya sembah kecuali Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah memegang teguh itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang Allah buat dari zaman Nabi Adam sampai dengan nanti manusia terakhir, itu hanya Allah mengutus para nabi dan para rasul hanya ingin mengucapkan itu kalimat satu. Allah buat surga, Allah buat neraka, yaitu itu kalimat itu satu, kalimat la ilaha illallah, supaya manusia ini mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya Allah ciptakan surga bagi orang yang mengakui kalimat la ilaha illallah, dan Allah ciptakan neraka buat mereka yang tidak mengakui kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah malam hari ini kita bahkan rutin kalau di rumah ya, jangan lupa pakai kalimat la ilaha illallah dalam satu hari 165 kali, jangan sampai lepas. 165 kali kita ambil zikir kalimat la ilaha illallah. Kalimatul haq, kalimat yang benar-benar, yang tadi saya ucapkan di depan, bahwa dengan kalimat la ilaha illallah itu kalimatul haq, alaiha nahya, dengan kalimat itu kita akan hidup menjalani kehidupan, tetap pegang teguh kalimatul haq itu la ilaha illallah. Wa alaiha namut, dan juga dengan kalimat la ilaha illallah itu juga kita akan mati. Jadi orang kalau udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, jaminannya masuk surga udah. Ada yang berani mati nggak sekarang nih? Tadi udah la ilaha illallah tadi itu. Kalian yang udah berani mati. Ada orang yang sudah usia sampai 90 tahun pun kadang-kadang untuk mati masih takut. Padahal kalau kita ingat janji Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, udah tenang aja. Ketika kita mengucapkan qalu rabbunallah, Tuhan saya cuma Allah, sumastaqamu, mereka istiqomah mengucapkan kalimat itu terus menerus dari selama hayat masih dikandung badan sampai dia mati, tatanazzalul malaikah, Allah akan naungi dengan malaikat-malaikat. Makanya kalau udah rada tua-tuaan dikit mah, kenapa kita disuruh mengendor-endorkan urusan dunia? Supaya fokus ke Allah, jangan fokus ke yang lain.
Ketika kita banyak fokusnya ke yang lain, masih fokus kerjaan, masih fokus harta. Nah, ketika kita mau wafat, itu yang menyebabkan orang su'ul khotimah itu apa? Memikirkan selain Allah. Orang yang sudah kalimat la ilaha illallahnya mantep udah gak ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka udah gak takut. Biasa-biasa aja. Dipanggil kapanpun karena umur itu sudah ada batasnya. Bisa tua, bisa muda. Jadi nggak usah takut. Urusan mati itu nggak usah. Kalau Allah udah waktunya sampaikan umur kita udah selesai. Tapi buat kita persiapannya itu menjelang kematian. Nah, makanya tadi saya ucapkan kalimat la ilaha illallah alaihan nahya wa alaihan namut wa biha nub'ash. Dan dengan kalimat itu juga nanti kita dibangkitkan. Orang yang memegang teguh kalimat la ilaha illallah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan selamat. Minal aminin bi rahmatillah wal karami. Orang yang dibangkitkan memegang teguh wastaqamu dengan kalimat la ilaha illallah itu akan diberikan keamanan. Minal aminin, dari kelompok orang-orang yang diamankan oleh Allah. Bi rahmatillah, dengan kasih sayang Allah. Wal karami, dan diberikan kemuliaan oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan tadi zikir yang begitu menggema kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan menggoncang aras sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pokoknya pegang teguh itu. Pegang teguh kalimat itu. Mari kita sama-sama melanjutkan bahasan kita. Bahasan di nomor 25 Kitab Wasiatul Mustafa nomor 25 baris ketiga dari bawah. Ini adalah masih tentang pasal fi alamati syirki, alamat-alamat orang yang syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya war rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mau ngaji sambil ngerokok, sambil ngopi ya silakan, nggak apa-apa. Takut ngantuk, daripada ngantuk kan boleh ngerokok. Takutnya ngaji ngantuk, ngerokok boleh. Ya, saya bolehin aja dah. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau ngaji ngantuk ngerokok. Malam saya udah bahas tuh masalah kopi. Ulama-ulama dulu sering berhujah begini, man mata fibatnihi asaru minal kohwa layas alul malaikah, gitu kan. Obrol-obrolan ulama begitu. Siapa orang yang ketika dia mati di dalam perutnya masih ada bekas-bekas kopi, layas alul malaikah, malaikat nggak mau nanya, nggak mau ditanya sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat udah yakin nih orang ahli zikir, ahli tahajud. Kalau sekarang mah main gaple juga mau jadi malaikat pasti nanya, jadi udah sama aja. Jadi hujah itu gugur dengan sendirinya gitu. Jadi hujah itu gugur dengan sendirinya. Itu kata Habib Umar Mutahhar. Habib Umar Mutahhar itu ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Imamil Ali. Telah bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Imam Ali, walil murai salasu alamatin. Walil murai, dan bagi orang yang ria, salasu alamatin, ada 3 tanda. Yutimu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi. Yutimu, dia menyempurnakan ruku'ahu, ruku'nya dia orang,
menyempurnakan rukuknya ketika sholat, wa sujudahu dan sujudnya ketika sholat, ma'an nas ketika bersama-sama orang. Jadi orang riya itu cirinya begitu, kalau giliran banyak orang rukuknya lama, dilama-lamain. Tapi kalau giliran sendiri gesit, kayak kita lagi main motor jemping-jempingan. Motor jemping-jempingan gimana gitu, cepet gesit. Nah karena riya ini salah satu tanda ciri orang munafik. Ciri orang munafik nanti kita bahas cirinya. Wayan kusuhu ija shola wahdahu, wayan kusuhu dan dia mengurangi, yankus berkurang, imanu yajidu wayan kusuh, iman kan juga bertambah juga berkurang. Nah ini wayan kusuhu dan dia mengurangi sholatnya, ija shola wahdahu ketika dia sholat sendirian. Wayan syutu lil mar'i, wayan syutu lil mar'i dan dia bersemangat bersama-sama orang, alaji yasna ketika orang itu memujinya. Jadi ketika dipuji dia bersemangat, ketika nggak ada yang muji biasa-biasa aja, bahkan ketika dicela berkurang ibadahnya. Itu tanda ciri orang riya. Ya periksa nih kita masing-masing, ketika dipuji ibadah kita nambah apa enggak, atau biasa-biasa aja. Di musola, di masjid gitu. Seperti apa ibadah kita sama di rumah, beda apa sama? Kalau pengen keba'diyah qobliyah di masjid dan itu pengen dawam istiqomah, ya udah di masjid aja selalu. Tapi nanti ketika pulang ke rumah pun harus sama. Gitu, harus sama. Wa yadhkurullaha fi khala'i wal mala. Wa yadhkurullaha dan dia selalu berzikir fil khala'i di saat bersama-sama orang, fil khala'i di saat sendiri, wal mala atau di keramaian ketika dipuji orang. Wa yadhkurullah dan dia berzikir kepada Allah. Kayak kita gini kan suka buat tasbih nih. Tapi kalau yang udah terlatih megang tasbih begini di depan orang nggak apa-apa. Nih di depan orang kita pakai tasbih gini nggak apa, tapi yang udah terlatih hatinya. Kalau yang belum terlatih mah jangan. Maksudnya apa? Nanti takut dilihatin orang. Tadi nggak ada orang, diem aja, tasbih disimpan di kantong. Giliran ada orang, tasbih dikeluarin. Tapi kalau yang sudah terlatih itu nggak jadi masalah. Maksudnya tasbih aja begini, karena dia fokusnya sudah ke Allah. Iya juga begitu. Kalau kita lagi rame-rame itu, kalau sudah terlatih hatinya ikhlas, nggak ada tujuan-tujuan lain, ya pegang aja tasbih keluarin. Tapi kalau giliran sendiri kita mah tasbih dikantongin, zikir juga enggak, giliran banyak orang tasbih malah dikeluarin, diulang-ulang lagi gitu-gitu. Iya diputer-puter. Iya dijemping-jempingin tasbihnya sampai putus 3 kadang-kadang. Jadi itu tanda riya. Riya itu di surat An-Nisa kalau nggak salah, ciri orang munafik, termasuk salah satu ciri munafik ada di surat An-Nisa. Innal munafikina, udah pernah kita bahas ya. Innal munafikina, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah. Mereka hendak menipu Allah. Menipu bagaimana? Menipu dengan gaya, dengan penampilan johir yang bagus, padahal hatinya sakit. Johirnya mah luar biasa. Kalau kemana-mana orang lagi ke sawah aja pakai gomis. Iya ke sawah mau macul pakai gomis kemana? Oh saya kan pengen disebut orang alim gitu. Ke sawah pakai gomis, pakai naik kelapa pakai sorban sih. Ada Rahman. Ada Rahman naik kelapa pakai sorban. Oh katanya buat iketan ya Pak. Gitu, jadi kita sesuaikan pada posisinya. Jadi orang yang hendak menipu Allah tuh antara penampilan johir dengan batin beda. Penampilan antara johir dengan batin beda. Apa sih itu? Kalau di yang pertama di surat Al-Baqarah disebutkan orang, ciri hati orang itu cuma ada 3 kan. Yang pertama hati orang yang mati, qalbun mayyit, hati orang yang sakit, qalbun marid, hati orang yang qalbun salim. Cuma 3 itu aja hati Allah udah bagi-bagi, qalbun mayyit, qalbun marid, sakit, qalbun salim, hati yang selamat. Siapa qalbun mayyit? Orang kafir. Orang kafir nih saat ini dari zaman Nabi Adam yang gak iman ke Allah ini minta dikembalikan oleh Allah. Ya Allah kembalikan saya ke dunia, cuma 1 jam ya Allah. Mau ngapain? Saya ingin mengucapkan kalimatul la ilaha illallah.
Ini pengen dikembalikan. Ya, kita mah alhamdulillah tiap hari zikir nggak pernah kelewat. Itu Pak Gunawan zikir salawat berapa? 12.000 salawat. Ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan kalau baca salawat 12.000. Salawat 12.000 gitu dia mau udah bacanya. Ya saya suruh baca salawat 12.000. Oh belum gitu gampang Ustaz, katanya salawat 12.000 ya udah. 12.000 bacanya. Jadi kalau baca orang yang di alam barzah itu yang ahli maksiat atau orang kafir itu sekarang ini pengen dikembalikan. Ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia. Saya ingin mengucapkan kalimat satu aja, la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itu Allah ciptakan surga, karena dengan kalimat itu Allah ciptakan neraka. Yang memegang teguh la ilaha illallah hadiahnya surga. Yang tidak memegang teguh bahkan tidak mempercayai kalimat la ilaha illallah neraka. Makanya orang yang udah calon ahli neraka nih yang di alam barzah minta dikembalikan sama Allah. Ya Allah, kembalikan saya, pengen mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Nah, situlah katanya. Jadi munafik orang kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Kalau kolbun marid itu banyak. Kalau kolbun salim ada tapi jarang. Kolbun marid ada. Mudah-mudahan itu orang-orang yang udah soleh banget itu jadi kolbun salim. Nah, kelas-kelas kita ini seperti apa masih di kolbun marid. Masih banyak penyakitnya. Ada iri, ada ria, ada dengki, ada ujub, ada sum'ah. Itu masih ada di situ kita. Tapi dengan zikir itu adalah salah satu metode membersihkan penyakit-penyakit hati. Dengan kita berzikir ini nih, itu adalah salah satu metode membersihkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Salah satu metode, walaupun ada metode yang lain. Termasuk sedekah, termasuk puasa, termasuk salat malam, termasuk duduk dengan orang-orang soleh, itu obatnya. Supaya hati ini bersih. Supaya hati kolbun salim. Wala tuhjini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu udah nggak ada manfaat anak kita, nggak ada manfaat harta kita. Yang manfaat apa? Hati yang bersih hanya kepada Allah. Satu. Kemarin saya udah sampaikan, kalau saya duduk di sini mau ngapain nih? Kita duduk di sini mau capek-capek mau ngapain? Pengen dianggap lebih alim, saya duduk di atas ini bukan berarti saya lebih mulia dari jamaah, enggak. Karena saya bertekad, berkeinginan kepada Allah, saya hanya ingin Allah tuh seneng aja sama saya, gitu aja udah. Saya pengen Allah seneng kepada saya Allah pengen senang ridho kepada saya. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, mudah-mudahan Allah meridhoi saya dan bapak-bapak, jamaah ibu-ibu semua dapat keridhaan juga dari Allah. Nggak ada tujuan lain, bangga dengan jamaah banyak, minder dengan jamaah sedikit, bangga kalau dipuji, minder kalau dicela, diremehkan, biasa-biasa aja, udah nggak biasa aja. Kalau kita udah fokus ke Allah mah ya terserah Allah aja, gitu aja. Yang penting Allah senang, orang nggak senang nggak apa-apa. Yang penting Allah senang. Daripada orang senang Allah nggak senang, kan yang punya surga bukan kita, bukan orang-orang. Yang punya surga itu Allah, gitu. Yang punya surga itu Allah. Makanya meluruskan itu tuh harus berlatih betul-betul. Jadi orang yang hatinya sakit, salah satu metode membersihkan penyakit hati adalah dengan zikir. Ilaman atallaha biqalbin salim. Mereka hari itu manfaat anak udah nggak ada, manfaat harta udah nggak ada. Hari kiamat itu. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap kepada aku dengan hati yang bersih. Kalau anak manfaatnya kapan ini? Nanti kalau kita pulang ke alam barzah tuh, walaupun ada satu keterangan hadis menyebutkan nanti kalau anak kita didik dengan baik, nanti dia masuk surga, kita dibela sama dia. Itu ada keterangan hadis begitu. Tapi kalau menurut Quran ya seperti itu. Karena ada ada mansuhoh, ada kaul kaul jadid, kaul qadim seperti itu. Ada kaul yang pertama dinasah dengan kaul yang berikutnya, dengan ucapan atau firman Allah yang berikutnya. Kita lanjutkan, ya Ali, wahai Imam Ali, walil
walil ahma adapun orang-orang yang kurang akal salasu alamatin. Makna ahmak ini adalah orang yang tidak menggunakan akal dengan baik. Walil ahmaki adapun orang yang kurang akal salasu alamatin, 3 tandanya. Atahawunu fi faraid, atahawunu fi faraidillah, orang yang suka meremehkan atau atahawun maknanya menganggap remeh fi faraidillah, akan keperduan dari Allah. Orang yang kurang akal itu menganggap remeh fardu. Ngaji fardu apa sunat? Ngaji ini menuntut ilmu fardu. Antara zikir, antara baca yasin sama nuntut ilmu, utamaan mana? Utama nuntut ilmu. Lebih nuntut ilmu diutamai. Nuntut ilmu, karena dengan ilmu itu tadinya kita nggak bisa baca Quran jadi bisa, tadinya wudhu salah jadi betul. Nuntut ilmu, pokoknya kita mah harus pada posisi senang mengajarkan ilmu atau mencari ilmu, itu harus pada posisi gembira. Karena sudah jelas hadisnya, setiap orang yang berangkat menuntut ilmu, setiap pohon yang kita lewatin dari rumah ke sini, setiap pasir yang kita injak dengan ban kita atau dengan kaki kita, kemudian ada binatang-binatang laut, itu memohonkan ampun buat orang yang mau nuntut ilmu. Wah, luar biasa, makanya gemar aja nuntut ilmu. Baru melangkah 1 langkah, pasir keinjak ada 100 pasir, mohonin ampun. Ya Allah, mohonkan ampun buat Panarlis. Ya Allah, mohonkan ampun buat Mas Mami, buat Bang Billah, karena pasir diinjak banyak, makanya besok mah nyari pasir. Ya maksudnya setiap apa yang kita injak, yang kita pijak itu akan menjadi saksi memohonkan ampun. Jadi nuntut ilmu itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau hadisnya mah nggak ada muslimatin, bener, wa muslimin. Jadi karena muslimin itu udah termasuk kategori laki dan perempuan. Kalau kata siapa? Gus Baha gitu, Gus Baha. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gitu. Setiap menuntut ilmu adalah wajib bagi orang yang berislam, yang Islam dan iman. Wa kasratul kalam fi dzikrillah, dan dia membanyakkan ucapan-ucapan di saat zikir. Jadi maksudnya gini, orang-orang yang zikir dia mah bukannya zikir, ada waktunya zikir dia nggak zikir, dan ini makanya disebut wa kasratul kalami fi dzikrillah, atau dimanain di sini di kitab Wasiatul Mustafa adalah di tempat zikir jangan banyak kalam, kecuali kalam-kalam yang bermanfaat. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa sini, tapi kalau kita memaknakan secara balaghahnya ini saja, wa kasratul kalami fi dzikrillah, dia banyak bicara ketika orang sedang berzikir. Nah, kalau di aslinya di Wasiatul Mustafa itu jangan banyak bicara di tempat zikir, kecuali bicara yang manfaat untuk kepentingan agama dan kemaslahatan orang banyak. Kalau bicara bisnis jangan di majelis, jangan di masjid, jangan di musola. Bisnis itu beda lagi tempat. Bicaranya urusan ibadah aja. Kata Mas Mu mah ngopi. Ayo kita ngopi yuk, ngobrol perkara iman. Oh benar, Mas Mu itu bisa aja ningkatnya, ngopi itu berarti ngobrol perkara iman. Jadi kalau kita ngajak ngopi berarti mau ngobrol perkara iman, bukan ngobrol yang enggak jelas, yang enggak karuan. Wa ta'nu fillah, dan dia selalu bersuudzon kepada Allah. Ngerti nggak suudzon sama Allah? Kita tuh harus banyak berhusnudzon kepada Allah, tapi jangan banyak bersuudzon. Bersuudzon kepada Allah maksudnya gini, Allah tuh punya sifat Ghafur. Setiap orang yang punya dosa, walaupun dosa itu sundul sampai ke langit, bergunung-gunung kita punya dosa, kita jangan suudzon kepada Allah, ya dosa saya nggak diampunin oleh Allah. Enggak, Allah tuh punya sifat Ghafur.
Tenang, makanya kalau kita selalu berdoa, selalu mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Yang penting yakin. Dosa sedikit, makanya kalau saya melihat orang-orang lagi maksiat itu, kita jangan langsung menuding dia ahli neraka kecuali dia mati saat itu, Orang lagi maksiat, lagi joget, baju segala macam, itu jangan langsung kita tuding dulu ahli neraka, jangan. Karena itu mah hak prerogatifnya Allah, kita mah manusia, jangan langsung menjustis atau memvonis orang seperti itu, jangan. Itu mah hak prerogatifnya Allah. Orang yang sudah membunuh 100 orang saja belum sempat ibadah, cuma dia ada niat mau taubat, diampuni sama Allah. Makanya kita sebagai manusia jangan suka langsung menjustis ini ahli neraka, jangan. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Haknya Allah itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah sering kita baca tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kan sering dibaca. Makanya kalau bisa dawamin doa itu, didawamin ya bagi kita. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau siksa saya. Rabbana la tu'akhidna in nasina, seandai kata saya lupa, au akhtana, atau saya berbuat salah, jangan engkau siksa saya ya Allah. Itu minta sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina, seandai kata saya lupa, seandai kata saya berbuat salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami isron, kejelekan-kejelekan, kama hamal tahu, sebagaimana engkau pernah bebankan kejelekan itu atau siksa itu, min qoblina, terhadap orang-orang yang dulu. Apal, saya rasa itu doa kan? Cuma maknanya harus paham. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Gitu. Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana bi. Ya Allah, janganlah engkau bebankan satu beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Apal tuh. Pak Agus mah udah tiap hari dibaca 100 kali, bagus ya. Iya, jangan tuh. Ya, pokoknya doa itu emang doa itu emang mesti paham sebetulnya. Doa mesti kita paham, kemudian kita enak menjalankan bacanya. Sampai orang kalau yang paham doa bisa nangis baca doa. Gitu, bisa nangis baca doa. Wal kalami fi dzikrillah wa ta'ni billah. Dan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf nanti kalau jamuannya ala kadarnya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.